Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala habibi rabbil alamin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa amalan wa ikhlasan wa qabulan ya rabbal alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pemirsa channel YouTube MZT Malang Raya dimanapun panjenengan berada, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita sehat wal afiyah, taufik wal hidayah wal inayahnya, sehingga kita bisa meneruskan pengajian atau dars kita kembali, yang mana dalam kesempatan ini Al-Faqir membersamai panjenengan untuk terus melanjutkan membaca kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran yang disusun dan dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi radhiyallahu taala anhu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Dan pada pembahasan kali ini kita masih sama membahas tentang fasal yang mana fasal ini adalah nasihat seorang guru untuk selalu berbuat baik, selalu memperhatikan murid-murid yang ingin belajar Al-Quran kepada guru tersebut. Dan kemarin kita sudah, pertemuan sebelumnya kita sudah memulai membahas akhlak-akhlak, etika-etika yang harus diperhatikan oleh seorang guru Al-Quran yang mengajarkan Al-Quran. Apa saja yang harus diperhatikan, dan akhlak-akhlak tersebut disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi. Dan pada kesempatan kali ini kita masih insya Allah membahas pembahasan yang sama. Kita lanjutkan. Ila anqala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'na wa bi'ulumihi fid dharain wa yanbaghi lahu an yuzakkirahu fadilata dzalik liyakuna sababan fi nasyatihi wa ziyadatan fi raghbatihi wa yuzahidu fid dunya wa yasrifahu 'anir rukuni ilaiha wal ikhtirari biha. Dan hendaklah seorang guru itu untuk terus-menerus menasehati dan mengingatkan murid untuk selalu mengingat-ingat keutamaan belajar Al-Quran. Jadi belajar Al-Quran itu kan, orang ingin mempelajari Al-Quran, kitabullah, itu keutamaannya sangat mulia sekali, sangat luar biasa sekali. Dan memang belajar Al-Quran itu butuh kesabaran, tentunya. Baik dari sisi gurunya ataupun muridnya, sama-sama harus butuh kesabaran yang lebih memang. Nah, untuk terus meningkatkan kesabaran itu ketika belajar Al-Quran, maka seorang guru harus terus-menerus mengingatkan akan keutamaan orang yang belajar Al-Quran kepada murid-muridnya. Terus mengingatkan, terus mengasih motivasi kepada murid-muridnya agar tidak patah semangat ketika belajar Al-Quran. Liyakuna sababan fi nasyatihi, agar terus seorang murid itu rajin dan semangat, dan keinginannya terus menguat, dan terus memotivasi seorang murid juga, seorang guru itu memotivasi murid untuk selalu zuhud di dunia. Jadi di dunia ini hidup sederhana, dan jangan sampai seorang murid itu condong kepada dunia, jadi mengalihkan perhatian. Seorang guru itu harus terus-menerus mengingatkan, memotivasi agar fokus sama Al-Quran, jangan tertipu dengan gemerlapnya dunia. Wa yuzakkirahu bi an anal syighala bil Quran wa sairil ulumi syar'iyyah huwa tariqul hazimin wa ibadillahil arifin. Dan seorang guru itu harus terus mengingatkan, memberi motivasi, mengingatkan kepada muridnya bahwa menyibukkan diri dengan Al-Quran dan ilmu-ilmu syariat yang lain. Jadi apabila kita harus terus memotivasi seorang murid bahwa jalan yang kita tempuh sekarang, yaitu sibuk dengan Al-Quran, menyibukkan diri kita, keseharian kita itu, aktivitas kita, keseharian kita itu kita gunakan, kita habiskan untuk belajar ataupun mengajar Al-Quran ataupun ilmu-ilmu syariat yang lain, itu thoriqul hazimin. Itu adalah memang jalan yang ditempuh oleh orang-orang yang hebat, orang-orang yang memiliki semangat tinggi, dan para hamba-hamba Allah yang soleh, para ulama, para aslafun as-salihun. Jadi para salaf kita, para ulama kita, orang-orang hebat, itu
jalan yang mereka tempuh memang adalah jalan Al-Quran. Keseharian mereka habiskan umur mereka habiskan hidup mereka habiskan waktu mereka untuk mengabdi, untuk belajar ataupun mengajar Al-Quran ataupun ilmu-ilmu syariat yang lain. Jangan sampai kita itu kemudian berpaling dari jalan ini. Sudah benar-benar berada di jalan Al-Quran, Allah menyibukkan diri kita dengan Al-Quran dan dengan belajar ilmu agama, kemudian tiba-tiba kita condong kepada duniawi, kita kemudian melenceng, kita keluar dari dari jalan Al-Quran ataupun jalan menuntut ilmu ini. Ya, ini seorang guru harus terus mengingatkan akan hal tersebut. Wa anna zalika rusbatul anbiya salawatullahi wa salamuhu alaihim ajma'in. Dan perlu diketahui bahwa jalan ini, yaitu jalan menuntut ilmu dan jalan belajar Al-Quran, khidmah, kita memahami, berusaha untuk memahami Kitabullah, Al-Quran, kita terus berusaha untuk bisa membaca Al-Quran dengan lancar, apalagi menghafalnya, mentadaburi maknanya, dan lebih-lebih bisa mengamalkannya. Itu adalah memang kedudukan ataupun jalan yang ditempuh oleh para nabi. Para nabi yang Allah utus kepada manusia, mereka kesibukan mereka adalah mengabdi kepada kitab-kitab suci Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga kepada ilmu-ilmu syariat dan mengenalkan manusia itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, Imam Nawawi di sini memberikan nasihat bahwa kita sebagai seorang guru Al-Quran ataupun guru ilmu-ilmu syariat secara umum, secara khusus Al-Quran, karena sekali lagi kitab At-Tibyan ini memang adab yang ditujukan untuk pengajar ataupun orang yang ingin belajar Al-Quran. Tapi ini adab sangat layak untuk diperhatikan oleh guru secara umum. Terlebih guru agama, guru yang mengamalkan, yang mengajarkan ilmu syariat, ilmu agama Islam, ustadz ataupun kiai dan lain hal sebagainya. Seorang dai itu harus terus mengingatkan bahwa jalan yang ditempuh sekarang, yaitu jalan menuntut ilmu agama dan jalan Al-Quran, itu adalah jalan yang terbaik yang Allah berikan kepada hambanya. Jalan terbaik apabila seseorang sekarang Allah takdirkan untuk berada di jalan ilmu dan jalan Al-Quran, maka itu adalah pilihan, takdir terbaik yang Allah berikan kepada kita. Maka jangan sampai kita itu melenceng dari jalan ini, kemudian kita lebih menyibukkan diri kita dengan hal-hal yang sifatnya duniawi, condong ke dunia, kita habiskan waktu kita untuk mengejar dunia misal. Itu jangan sampai. Ya, jadi seorang guru harus terus mengingatkan itu kepada muridnya, memberi motivasi. Wa yambaghi ayyahnu'a 'ala thalib. Dan seharusnya hendaknya seorang guru itu syafaqah, memiliki rasa kasih sayang kepada seorang murid. Jadi menganggap nanti ini disebutkan wa ya'taniya bimasalihihi, dan memperhatikan kebaikan-kebaikan muridnya. Jadi apa yang kebutuhan murid, apa saja yang sekiranya maslahat buat murid itu diperhatikan. Ka'tinahi bimasalihi nafsihi wa masalihi waladihi. Seperti dia memperhatikan, seorang guru itu seperti sebagaimana dia memperhatikan dirinya sendiri, kebaikan buat dirinya sendiri, keperluan buat dirinya sendiri, maka dia harus memperhatikan maslahat untuk muridnya juga sebagaimana dia memperhatikan maslahat dirinya sendiri atau maslahat anaknya. Jadi menganggap murid itu seakan-akan anaknya sendiri. Maslahat. Jadi kalau murid mungkin sedang seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Kita anggap murid itu adalah anak kita sendiri. Jadi apa yang harus kita lakukan? Apa yang terbaik kita lakukan kepada murid? Kita berusaha untuk memberikan yang terbaik, sebagaimana kita berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk anak-anak kita. Wa yujriyal muta'allimu majra waladihi fi syafaqati alaihi. Dan hendaknya seorang guru itu juga menganggap bahwa mereka, para murid ini yang belajar Al-Quran ataupun ilmu agama, itu menjadikannya, kedudukannya, memposisikan murid itu seperti memposisikan anak kita sendiri dalam urusan kasih sayang, walihtimam bimasalihi, dan kita memperhatikan maslahat-maslahatnya, wasobri ala jafai wasui adabihi, dan ini yang penting, dan yaitu sabar, nambah sabar lagi atas kelakuan, tingkah laku yang mungkin agak tidak mengenakkan atau akhlak yang tidak baik, misalnya akhlak yang buruk dari seorang murid. Sebagaimana kadang kita juga memaklumi anak kita akhlaknya kadang ya tiba-tiba seperti itu, nakal,
Nah, itu kita harus memaklumi dari murid kita apabila mereka itu sedikit tiba-tiba nakal ataupun kurang mendengarkan kita ataupun kurang nurut, itu kita harus nambah sabar lagi. Ya, jangan sampai membuat kita itu putus asa lantas kemudian nggak mau mengajar lagi. Wah, apalagi ini sangat penting sekali untuk kita terapkan di zaman sekarang ya. Yang penting murid itu tidak sampai over ya, akhlaknya itu keluarnya tidak sampai kebangetan ya. Jadi kalau cuma sekedar mereka itu ya ada masa di mana mereka itu tiba-tiba nggak nurut, itu sangat penting nasihat Imam Nawawi ini kita pegang di zaman sekarang sebagai kita sebagai para guru ini, agar terus menanamkan di dalam hati kita ini untuk terus sabar menjadi seorang pendidik, apalagi pengajar Al-Quran ataupun pengajar ilmu-ilmu syariat. Wa ya'zirhu fi qillati adabihi fi ba'dil ahyan fa innal insana mu'arradun lin naqais la siyama idza kana saghira sin. Nah, ini penting sekali ya, perlu diperhatikan nasihat Imam Nawawi. Dan maafkanlah apabila murid ini terkadang fi ba'dil ahyan ya. Nah, ini perlu digarisbawahin, fi ba'dil ahyan artinya terkadang ya. Jadi enggak hampir setiap hari. Kalau memang ada murid yang memang bawaannya nakal terus setiap hari, ya itu kita marahin ya, kita tegur, kita kasih peringatan ya, dan lain hal sebagainya selayaknya. Tapi kalau misal murid itu fi ba'dil ahyan, mungkin dia biasanya rajin, dia biasanya nurut, tapi fi ba'dil ahyan tiba-tiba datang nakalnya, misal nggak nurutnya ya, mulai males, fi ba'dil ahyan, kadang-kadang itu maafkan. Jadi guru itu kadang harus memaafkan ya, nambahin sabar ketika murid itu adabnya tiba-tiba berubah jadi buruk misal. Tapi sekali lagi fi ba'dil ahyan, nggak yang setiap hari. Fa'inal insan ma'aradun linnaqas, karena manusia itu pasti tempatnya salah ya, karena manusia itu pasti tempatnya salah. Terkadang ada hari di mana manusia salah ya. Kalau dengan satu kesalahan kita sudah mencap murid itu jelek ya, salah ya, kita sebagai seorang guru pastinya salah dalam cara mendidik, dan murid itu akan menyebabkan murid-murid kita juga pastinya akan menjauhi kita sebagai seorang guru, karena ya wajar lah. Di sini Imam Nawawi coba lihat menyatakan apa, la siyama idza kana saghira sin, terlebih kalau murid-murid kita itu masih kecil umurnya, apalagi memang yang belajar Quran itu memang notabene mereka dari kecil ya. Mereka belajar Al-Quran itu dari umur-umur masih kecil. Nah, ketika mereka belajar Al-Quran dari umur-umur yang masih kecil, 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun, ya mungkin kita memaklumi apabila mereka itu jiwa mereka pastinya karena masih kecil, mereka itu masih jiwa main, masih kepingin terus mengeksplor dunia, main. Nah, jadi kita perlu sedikit menambah sabar ketika ngajar anak-anak kecil, di TPQ, di pesantren, di madrasah. Kalau murid-muridnya kecil, kita mengajar Al-Quran, mereka kadang nggak fokus, mereka rame sendiri, ya kita harus sedikit nambah sabar, ya kita tetap terus bimbing mereka, dan jangan sampai kita merasa kemudian putus asa seperti itu ya. Ini nasihat Imam Nawawi, nasihat yang diberikan oleh Al-Imam An-Nawawi dari ratusan tahun yang lalu, yang sangat relevan sekali untuk kita praktekkan di zaman sekarang ya. Di zaman yang memang keadaannya serba seperti ini ya, antum pasti tahu ya, paham dengan keadaan sekarang. Jadi ya kita memang sebagai seorang guru harus terus memotivasi diri kita sendiri, terlebih guru Al-Quran, untuk selalu sabar, menambah rasa kasih sayang kita kepada murid-murid. Kita menganggap murid itu layaknya anak kita sendiri di dalam urusan kasih sayang dan memperhatikan seperti kita memperhatikan anak kita sendiri. Dan ini nasihat Imam Nawawi. Wa yanbaghi an yuhibba lahu ma yuhibbu li nafsihi al-khair wa an yakrah lahu ma yakrah li nafsihi minan naqsi mutlaqan. Kama fi sahihain qad thabata fi sahihain an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Naam. Dan hendaklah seorang guru itu ya mencintai murid-muridnya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri, menginginkan kebaikan kepada muridnya sebagaimana seorang guru itu menginginkan kebaikan kepada dirinya sendiri, dan membenci sesuatu yang kepada muridnya yang sekiranya dia benci kalau itu terjadi kepada dirinya, kekurangan, jadi dia
membenci kekurangan-kekurangan yang terjadi terhadap muridnya sebagaimana dia membenci kalau hal itu terjadi sama dirinya sendiri. Faqad sabata fis sahihain, maka telah tetap hadis di dalam sahihain, Sahih Bukhari dan Muslim, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ini hadis sangat masyhur, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman di antara seseorang di antara kalian, tidak beriman di sini dalam arti la yu'minu imanan kamilan, sebagaimana penjelasan ulama. Jadi bukan berarti kafir. Banyak hadis yang diawali dengan kalimat la yu'minu ahadukum hatta ya'mana jaruhu bawa'iqahu, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi, ya. Jadi la yu'minu ahadukum, la yu'minu ahadukum. Jadi kalau ada hadis yang berawalkan la yu'minu ahadukum, itu kata ulama bukan berarti menafikan iman, artinya berarti kafir orang yang tidak melakukan hal tersebut misal. Tapi yang di sini yang dimaksud para ulama adalah, yang dimaksud di dalam hadis ini menurut para ulama adalah la yu'minu imanan kamilan. Artinya imannya itu tidak sempurna. Jadi bukan berarti kafir ya. Jadi kita nggak gampang ngevonis saudara kita sesama muslim dengan kalimat kafir. Na'udzubillah min dzalik. Jadi tidak beriman, tidak sempurna iman seseorang di antara kalian sampai dia itu mencintai sesuatu, mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Jadi dia mencintai saudaranya. Saudaranya berarti di sini masuk murid, ya, masuk murid kita. Karena murid kita juga termasuk saudara. Ya, masuk kalimat akhihi di sini. Berarti kita harus mencintai murid kita sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Apa yang sekiranya itu kita suka dari diri kita sendiri, kalau itu terjadi sama diri kita, maka kita harus suka apabila itu terjadi sama orang lain, saudara kita, murid kita terlebih. Dan apabila kita membenci sesuatu itu seandainya terjadi sama diri kita, kita benci, maka kita harus juga membencinya ketika hal tersebut terjadi sama saudara kita ataupun murid-murid kita. Jadi ini nasihat Al-Imam An-Nawawi. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Insya Allah masih membahas seputar sama adab-adab, akhlak-akhlak yang harus diperhatikan oleh seorang guru. Mudah-mudahan sedikit ilmu ini bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.